Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021-2020 dari F12. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan 1, yaitu tentang pajak dan sel-sel pajak. Sel-sel pajak. Sel-sel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Menurut para ahli, sel-sel terbagi menjadi 3, yaitu sel-sel nyata, sel-sel fiktif, dan sel-sel campuran. Sel-sel nyata atau real sel-sel. Sel-sel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi untuk PPh atau pajak penghasilan. Objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam 1 tahun pajak diketahui. Contoh, pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2, dan pasal 26. Kelebihan sel-sel ini yaitu perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangannya yaitu pajak baru dapat diketahui pada akhir periode. Sel-sel fiktif atau fiktif sel-sel. Sel-sel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya. Dengan sel-sel ini berarti besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Contoh angsuran bulanan PPh pasal 25. Penghasilan tahun 2015 sebesar 50 juta rupiah dengan anggapan bahwa penghasilan tahun 2016 sama dengan penghasilan tahun 2015, PPh tahun 2016 sudah dapat dihitung pada awal tahun 2016. Misalnya tarif pajak yang berlaku adalah 5%, berarti besarnya PPh yang terhutang tahun 2016 adalah 2.500.000 rupiah, yang pembayarannya dapat diangsur pada saat-saat tertentu dalam tahun tersebut. Kelebihan sel-sel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun. Misalnya membayar pajak dilakukan saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur pada tahun yang berjalan. Kekurangannya, pajak yang harus dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. Sel-sel campuran. Sel-sel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. PPh pasal 29. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau restitusi atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain atau PPh pasal 28A. Kendala dalam pungutan pajak terbagi menjadi 5, yaitu kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi tingkat kesadaran pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan, yang terakhir pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Cara mengatasi kendala dalam pungutan pajak sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyempurnaan regulasi atau perangkat aturan. Menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak. Melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya. Meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas. Melakukan pemungutan pajak yang adil berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sistemnya harus sederhana. Untuk perlawanan pajak terbagi 2, yaitu yang pertama perlawanan pasif. Masyarakat enggan atau pasif membayar pajak yang dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
Yang kedua yaitu perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dengan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang atau mengelapkan pajak. Pihak yang terkait dalam perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi 5. Yang pertama orang pribadi atau induk, wajib pajak belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua hidup berpisah atau HB, wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Yang ketiga pisah harta atau PH, suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Memilih terpisah atau MT, wanita kawin selain kategori hidup berpisah dan pisah harta yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Yang terakhir, warisan belum terbagi atau WBT. Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Yang kedua, yaitu wajib pajak badan. Yang pertama, badan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang kedua, joint operation, bentuk kerjasama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi. Yang ketiga, kantor perwakilan perusahaan asing, wajib pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing, representative office atau liaison office di Indonesia yang bukan bentuk usaha tetap atau booth. Bendahara pemerintah yang bayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain, dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pungutan pajak. Penyelenggaraan kegiatan, pihak selain 4 wajib pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Penggulanan pajak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menurut lembaga pemungutnya. Terbagi lagi menjadi 2, pajak negara atau pusat, pajak yang dibungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh PPH atau pajak penghasilan, PPN atau pajak pertambahan nilai, dan PPNBM adalah pajak pertambahan nilai barang mewah. Pajak daerah atau pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1, pajak provinsi maupun daerah tingkat 2, pajak kabupaten atau kota, digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak-pajak lainnya. Yang kedua yaitu menurut golongannya, terbagi 2, pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung jawab sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, contoh pajak penghasilan atau PPH. PPH dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terletangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tapi dapat dibebankan pada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit, dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu menurut sifatnya. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh, pajak penghasilan atau PPH. Dalam PPH terdapat subjek pajak atau wajib pajak orang pribadi. Pengenaan PPH untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Sudah menikah, status pernikahan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
Yang terakhir yaitu pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak atau wajib pajak dan tempat tinggal. Contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, serta pajak bumi dan bangunan atau PPB. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.